Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, selamat bertemu kembali dalam program Arus Hayat Voice. Di dalam kesempatan ini saya akan menyampaikan firman Tuhan yang berjudul Diperbarui dengan penambahan unsur baru Allah. Kolose pasal 2 ayat 19 berkata, sedang ia tidak berpegang teguh kepada kepala, dari mana seluruh tubuh yang ditunjang dan diikat menjadi satu oleh urat-urat dan sendi-sendi menerima pertumbuhan ilahinya. Dilanjutkan dengan Galatia pasal 2 ayat 19b sampai 20. Aku telah disalibkan dengan Kristus, namun aku hidup. Tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam Anak Allah yang mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Demikianlah firman Tuhan. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, Allah ingin membuat umat pilihannya menjadi ciptaan baru dengan menaruh dirinya ke dalam kita, melahirkan kembali kita menjadi anak-anak Allah. Setelah kita dilahirkan kembali, kita memiliki Allah. Tetapi unsur Allah yang kita miliki masih belum banyak, masih belum melimpah. Itulah sebabnya Kolose pasal 2 ayat 19 mengatakan bahwa kita perlu bertumbuh dengan pertumbuhan ilahi atau bertambah dengan pertambahan ilahi. Ini berarti kita bertumbuh dengan penambahan unsur Allah yang ada di dalam kita. Jika kita mendapat pertambahan unsur Allah dalam jumlah yang sedikit, maka pertumbuhan pun akan sedikit. Tetapi jika kita mendapat pertambahan unsur Allah dalam jumlah yang banyak, maka kita pasti bertumbuh pesat. Bila kita memiliki Allah dalam jumlah yang sepenuh-penuhnya, kita akan mencapai pertumbuhan yang maksimal. Allah harus bertambah di dalam kita. Unsurnya yang baru ditambahkan ke dalam kita. Ketika unsur ilahi masuk ke dalam kita, maka unsur ilahi ini akan memperbaharui kita tanpa mempedulikan kita bersifat cepat atau lambat. Ketika kita berhubungan dengan Allah, Allah menginfuskan dirinya sebagai unsur ilahi ke dalam diri kita. Allah ingin menambahkan dirinya ke dalam diri kita. Tetapi bila kita tidak berkontak dengannya, dia tidak bisa bertambah di dalam kita. Mungkin kita mengalami sejangka waktu yang tanpa kontak dengan Allah, atau tidak berdoa kepadanya. Malah saat itu mungkin kita melakukan segala sesuatu berdasarkan dan di dalam diri kita sendiri. Saat itu Allah tidak bertambah ke dalam diri kita. Dan kita tidak bertumbuh dengan pertambahan unsur Allah. Kita perlu memiliki kehidupan doa pagi kita bersama Tuhan. Itu bukan hanya untuk melatih pikiran kita membaca huruf-huruf dalam Alkitab, melainkan untuk melatih roh kita. Sebab itu kita harus menyerukan, Tuhan Yesus, sambil membaca firman Tuhan di dalam doa. Seruan kita kepada Tuhan adalah pernafasan rohani kita. Kita harus berkontak dengan Allah, dengan berdoa kepadanya dan menyeru namanya. Kemudian dia akan menambahkan dirinya ke dalam kita. Ketika kita berkontak dengannya, maka dia akan menambahkan lebih banyak unsur ilahi ke dalam diri kita. Begitu unsur baru Allah ditambahkan ke dalam diri kita, maka unsur baru ini secara metabolis akan memperbarui kita. Mungkin secara alamiah kita adalah orang yang cepat. Tetapi karena unsur Allah masuk ke dalam diri kita, maka unsur ini akan memperbarui kebiasaan alamiah kita. Mungkin sifat alamiah kita lambat.
Tetapi Allah memperbarui kita dengan unsurnya. Menyingkirkan unsur kita yang lama. Mungkin kita adalah orang yang paling benar. Namun juga orang yang paling usang. Mungkin kita kuat berpegang pada kebiasaan kita dan kuat dalam apa adanya atau hakiki kita. Ada yang beranggapan orang yang marah-marah perlu memperbarui dirinya dengan mengekang amarahnya. Tapi Alkitab tidak mengajar kita demikian. Alkitab mengajar kita untuk diperbarui, bukan berdasarkan diri kita. Kita diperbarui karena kadar Allah makin bertambah di dalam kita. Hidup orang Kristen yang sejati adalah memiliki Allah tertambah ke dalam kita. Pagi dan malam, dari hari ke hari. Setiap hari Allah bertambah ke dalam kita untuk tujuan mengubah kita secara metabolik. Unsur baru Allah masuk ke dalam kita untuk menggantikan unsur yang lama. Unsur baru ini adalah Allah sendiri dan unsur yang lama itu adalah diri kita. Tak perlu digantikan dengan Allah sebagai unsur yang baru. Penggantian diri kita dengan unsur ilahi bukan berarti kita harus disingkirkan sama sekali. Di dalam Galatia pasal 2 ayat 20 mengatakan, aku telah disalibkan dengan Kristus, namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang. Perhatikan kata aku yang lama digantikan dengan persona ilahi untuk menciptakan aku yang baru. Amin. Allah kita setiap hari menunggu kesempatan untuk menambahkan dirinya ke dalam kita. Jika kita mau memberinya kesempatan dan membuka jalan baginya, maka dia akan menambahkan dirinya ke dalam diri kita sebagai unsur yang baru. Bukan hanya untuk mengoreksi kita, bahkan untuk menggantikan kita, untuk memperbarui kita. Setiap hari kita perlu berkontak dengan Allah. Melalui apa? Melalui membaca firman. Dengan bagaimana? Yaitu dengan segala doa dan permohonan. Kita membuka diri kita kepadanya. Dan membiarkannya masuk ke dalam kita. Sebagai pertambahan baru ke dalam kita hari demi hari. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih kami sudah dilahirkan kembali menjadi ciptaan baru. Oh Tuhan, kami masih perlu Engkau memperbarui kami dengan menambahkan unsur-Mu yang baru. Sehingga yang hidup bukan lagi kami, melainkan Engkau yang hidup di dalam kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur kepadamu. Amin. Demikianlah firman Tuhan. Sampai bertemu di kesempatan berikutnya. Kasih karunia-Nya menyertai kita sekalian.